Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gevira Zaira Sofa Galit dengan NIM 2513026 dari kelas SIB 1J. Saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang kalimat efektif, khususnya mengenai 3 unsur utamanya, yaitu kejelasan, keringkasan, dan kesepadanan. Materi ini penting karena berkaitan erat dengan kemampuan komunikasi, baik lisan maupun tulisan, terutama dalam konsep akademik. Kalimat efektif adalah kalimat yang susunannya itu mudah dipahami dan makna kalimat tersebut tersampaikan dengan tepat kepada pembaca atau pendengar, memastikan pesan tersampaikan secara jelas dan tepat sehingga pembaca mudah memahami isi tulisan dan tidak ada kesalahpahaman. Nah, ini bagaimana sih suatu kalimat itu bisa dinyatakan efektif? Syarat kalimat efektif yaitu jika gagasan yang ada di dalamnya dapat diterima oleh pendengar maupun pembaca dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Kalimat tersebut itu tidak mengandung maksud yang lain atau menyimpang. Selanjutnya, yaitu kalimat efektif memiliki ciri-ciri. Yang pertama, yaitu memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Lalu yang kedua yaitu taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan ide pokok, mengacu pada kehematan penggunaan kata, dan menggunakan variasi struktur kalimat. Nah, selanjutnya yaitu syarat kalimat efektif. Syarat kalimat efektif itu ada 5. Pertama, kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, kehematan kata, kecermatan penalaran, dan kelogisan bahasa. Lalu selanjutnya yaitu unsur utama kalimat efektif. Nah, ini tuh terdapat 3 unsur utama yang harus diperhatikan dalam menciptakan kalimat yang efektif, yaitu kejelasan, keringkasan, dan kesepadanan. Nah, ketiga unsur ini tuh bekerja sama untuk memastikan bahwa kalimat yang kita buat itu tidak hanya benar secara struktur, tapi juga nyaman dibaca dan mudah dipahami. Pertama yaitu kejelasan. Kejelasan berarti bahwa kalimat harus dapat dipahami tanpa menimbulkan penafsiran ganda. Nah, kalimat kejelasan ini tuh juga dipengaruhi oleh pilihan kata, posisi subjek dan predikat, serta struktur informasi. Misalnya, Budi melihat Andi menggunakan teleskop. Nah, jika diperjelas, kalimat tersebut itu dapat diubah menjadi Budi menggunakan teleskop untuk melihat Andi, atau Budi melihat Andi yang sedang menggunakan teleskop. Nah, selanjutnya yaitu keringkasan. Nah, prinsip kedua ini merupakan keringkasan. Kalimat yang baik tidak bertele-tele, kata yang memiliki makna ganda, pengulangan makna, atau frasa yang terlalu panjang sebaiknya itu dihindari. Contohnya, pada saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Nah, kalau bisa itu tuh diganti atau diubah menjadi saat ini kita sedang belajar. Nah, dengan menghilangkan kata-kata yang tidak perlu, kalimat itu kan jadi lebih sederhana, tapi tetap memiliki makna yang sama. Dalam konteks akademik, keringkasan itu menghindarkan pembaca dari kelelahan membaca kalimat yang terlalu panjang. Seperti itu.
Lalu selanjutnya kesepadanan. Nah, ini tuh biasanya berkaitan dengan kesesuaian subjek dan predikat atau pola kalimat yang konsisten. Contohnya, contoh yang salah, mahasiswa harus mengerjakan tugas, disiplin, dan harus datang tepat waktu. Itu salah. Yang benar itu, mahasiswa harus mengerjakan tugas, bersikap disiplin, dan datang tepat waktu. Nah, dengan membuat struktur kata yang paralel, kalimat ini menjadi lebih teratur, rapi, dan enak dibaca. Selanjutnya yaitu strategi membuat kalimat efektif. Nah, ini tuh ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan. Pertama, pilih kata baku dan sesuai konteks. Kedua, gunakan struktur kalimat yang jelas dengan subjek dan predikat yang tegas. Lalu, hindari pengulangan kata dan kata yang tidak perlu. Pastikan struktur kata sejajar dalam daftar atau seri ide. Dan yang terakhir, lakukan penyuntingan atau revisi sebelum dikumpulkan. Nah, ini contoh kalimat efektif dan tidak efektif beserta alasan perbaikannya. Misalnya ini ada kalimat yang tidak efektif, yaitu bagi mahasiswa baru harus mengikuti orientasi. Nah, kalimat efektifnya yaitu mahasiswa baru harus mengikuti orientasi. Alasan perbaikannya yaitu untuk menghindari kata depan sebelum subjek. Lalu selanjutnya ada kalimat tidak efektifnya, pengumpulan tugas itu saya dibantu oleh teman saya. Kalimat efektifnya itu, dalam mengumpulkan tugas itu, saya dibantu oleh teman. Nah, ini tuh untuk menghindari subjek ganda. Selanjutnya, ini contoh menjaga keparalelan bentuk kata. Yang sebelumnya kegiatan rapat meliputi perencanaan anggaran, membahas program kerja dan laporan kegiatan diubah menjadi kegiatan rapat meliputi perencanaan anggaran, pembahasan program kerja, dan pelaporan kegiatan. Nah, selanjutnya ini untuk menghindari pengulangan makna dari para mahasiswa semuanya diwajibkan hadir menjadi mahasiswa diwajibkan hadir. Lalu selanjutnya ini untuk menghindari ambiguitas atau makna ganda. Yang tadinya anak itu melihat ular dengan teropong, itu diubah menjadi dengan menggunakan teropong, anak itu melihat ular. Nah, lalu selanjutnya ini kalimat harus logis sesuai konteks. Yang tadinya jenazah perempuan itu ditemukan sedang berjalan, itu diubah menjadi sebelum meninggal, perempuan itu sering terlihat berjalan. Nah, lalu selanjutnya yaitu alasannya kata hubung tidak digunakan di awal kalimat tunggal. Nih, ini yang tadinya itu merupakan saya terlambat sehingga saya ketinggalan pelajaran, itu diganti menjadi saya terlambat sehingga saya ketinggalan pelajaran. Nah, itu kan kalau dari kalimatnya itu sama. Yang bedanya, yang di kalimat sebelumnya dia ada titik setelah kata terlambat. Nah, sebenarnya itu nggak perlu pakai tidak perlu pakai tanda titik, ya disambung aja gitu. Karena itu jadinya kayak aneh, kayak rancu gitu. Coba kalau misalnya saya baca ulang ya, kayak saya terlambat sehingga saya ketinggalan pelajaran, beda dengan saya terlambat sehingga saya ketinggalan pelajaran. Nah, jadi itu kayak misalnya ada satu kalimat yang itu bisa disambung terus tanpa menggunakan tanda hubung, itu tidak perlu menggunakan tanda hubung karena nanti pembacanya itu jadi akan bingung gitu. Nah, lalu yang terakhir, kita sudah sampai pada kesimpulannya. Nah, kesimpulannya yaitu dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa kalimat efektif merupakan bagian penting dalam komunikasi akademik dan profesional. Kejelasan, keringkasan, dan kesepadanan adalah 3 fondasi utama penyusun kalimat efektif. Sebagai mahasiswa, kemampuan menyusun kalimat efektif bukan hanya membantu kita dalam tugas kuliah, tetapi juga dalam komunikasi sehari-hari, penulisan email formal, proposal,
dan bahkan dalam presentasi. Nah, dengan terus berlatih dan memperhatikan struktur bahasa, kita jadi dapat meningkatkan kemampuan bahasa secara bertahap dan menghasilkan komunikasi yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih mudah dipahami. Jadi sekian penjelasan materi ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.